Pada video ini akan dibahas bagaimana melakukan perulangan dengan menggunakan kata kunci for. Namun sebelumnya akan diperlihatkan terlebih dahulu bagaimana penulisan pengulangan dengan while dan dengan for. Nah, pada di layar bisa dilihat pada bagian kiri itu adalah contoh kode program untuk melakukan pengulangan dengan menggunakan while. Pada contoh ini bisa kita lihat nanti programnya akan menulis hello world sebanyak 100 kali atau menjadi 100 baris. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita pelajari sebelumnya pada while itu pasti ada inisialisasi variabel perulangan. Kalau pada pengulangan dengan while, proses inisialisasinya itu berada sebelum kata kunci while digunakan. Nah, sedangkan pada for, kata kuncinya itu digunakan. Sedangkan pada pengulangan dengan for, inisialisasinya itu dilakukan di dalam di dalam blok for-nya sendiri. Bisa dilihat di situ pada bagian yang dilingkari warna merah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kondisi. Kalau di sini bisa diperhatikan bahwa kondisi pada pengulangan dengan while itu diletakkan setelah kata kunci while-nya. Jadi selama kondisinya benar, maka pengulangannya akan dilakukan. Sedangkan pada kasus pengulangan dengan menggunakan for, kondisinya juga itu diletakkan setelah inisialisasi Itu dilihat pada lingkaran merahnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah nilai variabel diubah. Kalau kasusnya dengan menggunakan kata kunci while, perubahan nilai variabel itu dilakukan di dalam pengulangannya atau di dalam blok pengulangannya, seperti yang terlihat pada lingkaran merah di samping kiri. Sedangkan untuk kasus for itu perubahan nilainya itu dilakukan setelah kondisi Nah, kalau kalian lihat dari 3 contoh tadi itu ada sangat perbedaannya lumayan jauh antara pengulangan dengan while dengan for Tapi hasilnya sama. Jadi apa yang dilakukan dengan while yang dicontoh sebelah kiri dengan for yang dicontoh sebelah kanan sama, yaitu menulis hello world sebanyak 100 kali. Nah, kita lihat sintaksnya sekarang. Nah, sintaksnya bisa dilihat seperti ini. Pertama itu adalah inisialisasi variabel, yaitu memberikan nilai awal variabel yang digunakan pada kondisi perulangan. Kemudian ada kondisinya jadi ada kondisi. Jadi perulangan dilakukan jika kondisi ini benar atau kondisinya masih memenuhi syarat Setelah itu adalah mengubah nilai variabel yang digunakan pada kondisi perulangan. Nah, selanjutnya di dalamnya ini adalah kode yang diulang jika kondisi benar. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat contoh kode program ini. Jadi kode programnya adalah for03.java. Filenya bisa kalian temukan nanti di GitHub yang ada, linknya ada di bagian deskripsi pada video ini. Nah, di kode program ini akan menuliskan angka dari 1 menaik sampai 2. Jadi 1, 2. Jadi kasusnya ini nanti bisa kalian gunakan untuk kasus misalnya menulis angka 1 sampai 10. Itu kan naik 1, 2, 3 Jadi naik. Nah, ini contoh programnya. Nah, yang pertama itu adalah
Kita lihat di programnya cukup sederhana ya, jadi cuma ada program utama sendiri ada hanya beberapa baris gitu. Nah, yang pertama adalah inisialisasi nilai. Nah, proses inisialisasi nilai ini hanya dijalankan satu kali saja ya. Jadi, bagian ini hanya dijalankan satu kali saja gitu. Nah, kemudian di sini kita sudah dapat nilai I sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke kondisinya. Jadi apakah 1 lebih kecil dari 3? Gitu ya. Kalau terpenuhi, maka kondisi di dalam blok dijalankan. Gitu ya. Maka nanti akan ditampilkan di layar itu 1. Karena yang I yang kita print ke layar. Nah, selanjutnya setelah ini dijalankan, maka yang dijalankan itu adalah mengubah variabel pada kondisi tadi. Jadi yang dijalankan adalah I++. Nah, di sini awalnya kita punya I sama dengan 1, kita tambah 1 jadi 2. Setelah itu baru kita lihat tuh panah itu akan menuju ke awal pengulangan lagi. Tapi ingat, yang proses inisialisasi tidak dijalankan. Jadi panahnya ini langsung akan menuju ke proses kondisi. Nah, tadi I sebelumnya nilainya sama dengan 2, kemudian kita cek ya di kondisi. 2 lebih kecil dari 3. Nah, ini masih memenuhi ya. Kalau masih memenuhi, maka kita jalankan baris yang ini. Maka nanti di layar akan bisa kita lihat angka 2. Nah, setelah ini dijalankan, baru proses increment nilai I, gitu ya. Jadi, awalnya 2 ditambah 1 jadi 3. Sekarang I-nya sama dengan 3. Setelah itu, kita kembali ke awal pengulangan. Tapi ingat, proses inisialisasi tidak kita baca lagi. Langsung ke kondisi. Nah, di sini I-nya sama dengan 3. Dicek apakah 3 lebih kecil dari 3. Nah, karena ini tidak memenuhi syarat, maka kondisinya salah. Jadi programnya sudah selesai. Contoh yang kedua, ini adalah menulis angka menurun 5 sampai 4. Jadi ini bisa kita gunakan misalnya menulis angka dari 10 sampai 1, 10, 9, 8 sampai 1 gitu ya. Nah, kita lihat programnya mirip dengan program sebelumnya, tapi kita ubah gitu ya. Jadi di sini proses nilai inisialisasinya adalah 5, kemudian kondisinya pengulangan akan dilakukan kalau nilai I-nya lebih besar dari 3. Nah, sekarang kita cek ya. Jadi ini inisialisasi I sama dengan 5. Ingat, itu hanya dijalankan satu kali saja. Selanjutnya dicek apakah 5 lebih besar dari 3. Karena kondisinya benar, maka kode yang di dalam blok pengulangan kita jalankan. Maka kita dapatkan angka 5. Selanjutnya kita melakukan decrement gitu ya, proses ini. Jadi kita ubah, awalnya I-nya sama dengan 5, kita kurang 1 sama dengan 4. Kemudian kita kembali ke awal pengulangan, tapi kita langsung masuk ke bagian kondisi. Nah, di sini I-nya sekarang sama dengan 4. Diperiksa lagi, apakah 4 lebih besar dari 3? Nah, karena benar, maka kita jalankan isi dari kode yang ada di dalam blok pemrograman. Kemudian nilainya 4 ya, kita tulis ke layar. Setelah itu kita lakukan decrement. Sekarang I-nya sama dengan 3. Nah, kemudian kita kembali lagi ke proses awal pengulangan. Nah, di sini kita langsung cek kondisinya. Sekarang I-nya adalah sama dengan 3, dicek apakah 3 lebih besar dari 3. Nah, di sini sudah berhenti ya, jadi kode yang di dalam blok pemrograman tidak dijalankan karena kondisinya salah gitu. Nah, kira-kira seperti itu.
Contoh selanjutnya adalah file for 05.java. Nah, file ini bertujuan untuk mencari bilangan ganjil di antara angka 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ini programnya. Jadi programnya ini ada beberapa baris. Baris pertama adalah, kita langsung saja jalankan ya. Jadi yang pertama ini adalah menjalankan baris ini. Maka nanti di layar akan ditulis mulai. Nah, kemudian kita langsung masuk ke blok pengulangan dengan for. Di sini nilai inisialisasinya adalah i sama dengan 1. Kemudian kondisinya pengulangan akan dilakukan kalau nilai i lebih kecil sama dengan 5. Kemudian di dalam blok pengulangannya nanti kita akan periksa apakah bilangannya itu ganjil atau genap gitu ya. Jadi kalau genap itu kalau dibagi 2 sisanya sama dengan 0. Kalau ganjil artinya kalau dibagi 2 sisanya tidak sama dengan 0. Makanya kita buat program seperti ini ya. Nah, sekarang setelah kita lakukan inisialisasi, kita cek. Jadi i-nya sama dengan 1, kita cek sekarang 1 lebih kecil sama dengan 5. Nah, karena kondisinya benar, maka kita jalankan yang di dalam blok pengulangan. Nah, di sini kita cek ya. Jadi 1 dibagi 2 itu sisanya 0 bukan, gitu ya. Nah, karena bukan 0 artinya baris yang ini kita jalankan ya. Jadi kita tulis angka 1 ke layar karena 1 itu adalah bilangan ganjil. Setelah itu kita lakukan proses increment. Jadi sekarang i-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita kembali ke awal pengulangan, tapi langsung masuk ke bagian kondisi. Nah, awas. Tadi terakhir i-nya sama dengan 2, kita cek lagi 2 lebih kecil sama dengan 5, karena kondisinya benar, maka kita jalankan kode yang di dalam blok pengulangan. Di sini kita cek apakah 2 dibagi 2 itu sisanya bukan 0 gitu ya. Nah, karena bukan 0, maka ini tidak kita jalankan karena kondisinya salah. Selanjutnya, kita lakukan increment lagi. Sekarang i-nya kita tambahkan 1 jadi 3. Setelah itu kita kembali ke awal blok pengulangan. Kita langsung masuk ke bagian kondisi, kita cek i-nya sekarang sama dengan 3. Kemudian kita cek 3 lebih kecil sama dengan 5. Nah, karena ini benar, maka kita jalankan lagi blok pengulangannya. Nah, kemudian kita cek apakah 3 itu bilangan ganjil atau genap gitu ya. Karena bilangan ganjil, maka baris ini kita jalankan karena kondisinya benar. Maka kita dapat angka 3. Selanjutnya program akan melakukan proses increment. Jadi i-nya sekarang jadi 4. Setelah itu kita kembali mengulang ke awal blok pengulangan. Langsung masuk ke kondisi. Sekarang nilainya i-nya sama dengan 4. Kita cek. Di sini 4 lebih kecil sama dengan 5. Karena masih benar, maka kita jalankan lagi blok di dalamnya. Kemudian kita masuk ke percabangan. Oh, ternyata angka 4 itu bukan bilangan ganjil. Jadi kita tidak perlu menuliskan baris ini. Tidak perlu melakukan baris ini gitu ya. Kita lanjutkan ke proses increment. Jadi sekarang i-nya jadi 5. Kemudian kita balik lagi ke awal pengulangan. Kemudian langsung masuk ke kondisi. Di situ bisa dilihat apakah 5 lebih kecil sama dengan 5. Nah, ini masih benar. Karena masih benar, kita masuk lagi ke bagian percabangan. Nah, di sini dicek apakah 5 bilangan ganjil karena memenuhi syarat gitu ya, maka baris ini kita jalankan. Jadi kita tulis ke layar angka 5.
Nah, selanjutnya kita lakukan proses increment. Sekarang I-nya jadi 6. Nah, kemudian kita balik lagi ke awal pengulangan. Langsung masuk ke kondisi. Karena I-nya sama dengan 6, kita cek apakah 6 lebih kecil sama dengan 5. Nah, ini kondisinya sudah salah ya. Jadi, pengulangan ini sudah berhenti. Nah, selanjutnya kita jalankan baris yang terakhir. Maka bisa kita lihat di sini di layar akan ditulis kata selesai. Nah, sekian contoh untuk pengulangan dengan Java dengan menggunakan kata kunci for.